Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang intervensi efektif dalam manajemen konflik madrasah atau sekolah. Dari kelompok 11 ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Abdul Rahim, dengan NIM 060203200035. Selanjutnya saya Roy Nazari dengan NIM 0602032041. Perkenalkan, nama saya Zahin Rafsanjani Al-Bahja, NIM 06030320063. Untuk yang pertama terkait memilih tim intervensi. Nah, intervensi ini secara bahasa berarti campur tangan dalam perseteruan antara dua pihak. Dalam hal ini diberikan penjabaran dalam ruang lingkup konflik. Dalam manajemen konflik disinggung mengenai sistematika dari problematika serta penyesuaian terhadap solusi guna memberikan impact baik dalam organisasi. Nah, maka salah satu dari solusi tersebut yakni pembentukan tim intervensi apabila beberapa solusi tak mampu untuk meredam dari konflik itu sendiri. Nah, tim intervensi ini dibentuk secara objektif dari tim seleksi yang dipilih oleh manajer. Sebab dalam hal ini tim intervensi merupakan agen pembantu dalam pengelolaan konflik sehingga konflik yang terjadi mampu dirubah sifatnya menjadi konstruktif dan bukan sebaliknya. Nah, adapun tugas-tugas yang diberikan kepada tim intervensi ini yang pertama menganalisa terkait potensi individu karyawan untuk kemudian ditulis sebagai calon anggota tim intervensi. Yang kedua, tim seleksi memberikan arahan dan tupoksi dari kedua sisi. 3. Menghadirkan pihak-pihak yang memiliki problematika, kemudian maju secara bergantian dan menghapus nama-nama yang tidak disepakati menjadi tim intervensi. Yang keempat, membentuk peraturan dan landasan hukum yang sesuai untuk tim intervensi dan mereka yang kontradiktif. Dan yang terakhir, mereka yang disepakati untuk menjadi tim intervensi kemudian diangkat oleh organisasi. Nah, mereka yang ditunjuk menjadi bagian tim ini merupakan manusia dengan kapabilitas atau kemampuan yang bisa dikatakan mumpuni seperti itu. Mengapa? Karena hal ini merupakan yang akan menjadi tolok ukur pada suatu organisasi dalam mengatasi persoalan konflik yang terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tentang petunjuk teknis bagi tim intervensi. Sebenarnya ada beberapa problematika terkait yang harus diketahui dari internal dan eksternal. Ini mengarahnya nanti akan ke arah SWOT dan ponakan masalah. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai keduanya karena sudah dibahas di materi sebelumnya. Sedikit saya pantik mengenai konflik internal. Seringkali atau acap kali menimbulkan problematika karena secara psikologis individu memiliki egosentris yang nantinya mampu melibatkan pertempuran antar individu yang lain. Itu di internal. Kemudian di eksternal, lagi-lagi mengenai dinamika perubahan zaman yang selalu menuntut organisasi untuk kemudian mampu beradaptasi dengan kondisi. Nah, inilah yang diharapkan dari tim intervensi untuk mampu mengatasi problematika-problematika terkait hal ini. Kemudian ada checkpoint yang harus dilakukan dari tim intervensi. Yang pertama, ia harus memberikan sebuah batasan. Batasannya bagaimana? Batasan yang kemudian diarahkan ke arah standarisasi konflik, yang dimana nanti tujuannya adalah mengenai pembelokan paradigma atau pembelokan terkait arah yang dilakukan secara fungsional menjadi lebih konstruktif terkait organisasi itu. Kemudian yang kedua, terjun. Harusnya ya kan konflik itu dipetakan terlebih dahulu dalam tahap rendah atau tahap tinggi. Tahap tinggi. Kalau misalkan di tahap rendah, maka ia harus memberikan bentuk partisipatif terkait tim konflik yang satu dan tim konflik yang dua. Dan apabila sudah mencapai level 3 atau sudah mencapai tahap akut, maka
instruktif yang harus diberikan sebagai solusi yang sangat solutif begitu. Kemudian ada menjelma juru tulis. Tim intervensi itu diharuskan untuk menjadi juru tulis agar mereka merasa aman terhadap manusia-manusia yang saling berkonflik. Maka akurat, tertulis, dan sistematis merupakan jalan yang harus dilalui dari para juru tulis. Kemudian ada to the point. Sebenarnya penyelesaian konflik itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, efisien ini yang sangat digarisbawahi karena tim intervensi itu bukan sebagai orator, maka ia harus menyampaikan secara jelas, padat, dan lugas begitu. Kemudian ada memetakan rahasia. Tim intervensi itu membutuhkan data yang valid dan akurat, sehingga kalau ada beberapa pihak yang tidak berlaku informatif dan cenderung menimbulkan kerahasiaan, maka itu yang nantinya akan menimbulkan konflik menjadi lebih besar. Bisa jadi di tahap 4. Kemudian ada menghindar untuk menyelamatkan. Mereka yang terlibat konflik akan memberikan stimulus terhadap tim intervensi dalam penyelesaian tugasnya. Dan ia seakan-akan mampu menyelesaikan konflik tanpa melibatkan tim intervensi. Maka di faktor inilah hegemoni harus dihindari. Kemudian ada pemetaan permasalahan, kemudian ada dialog, dan ada mediator. Sebenarnya sama tentang mediator dan dialog, yakni penyeimbang terhadap dua kelompok yang saling bersinggungan atau abu-abu. Tim intervensi harus memberikan stimulus dan menjelaskan terkait visi misi di organisasi. Terima kasih. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses intervensi. Nah, proses intervensi itu ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, proses dan struktural. Proses intervensi adalah di mana proses tersebut harus mampu memperbaiki keadaan dalam organisasi tersebut maupun lembaga tersebut. Sedangkan struktural itu sendiri adalah proses intervensi ini diperlukan untuk membenahi struktur lembaga atau organisasi, seperti halnya masalah mekanisme integrasi dan defisiensi, hierarki, sistem penghargaan, dan lain-lain. Nah, menurut Kusworo dalam bukunya, ada 5 fase dalam pelaksanaan proses intervensi yang dapat digunakan dalam proses mediasi. Yang pertama, menetapkan parameter. Nah, menetapkan parameter ini proses yang akan menjadi efektif ketika perusahaan atau lembaga, individu, organisasi menginstruksikan mereka yang terlibat dalam perselisihan atau konflik untuk mengamati praktek yang sesuai ditetapkan oleh organisasi maupun lembaga. Tim intervensi dalam hal ini harus membuat atau menetapkan SOP atau yang biasa kita kenal standar operasional prosedur guna lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, fase yang kedua itu mengumpulkan data. Nah, mengumpul data ini memerlukan waktu secepat mungkin. Mengumpulkan data ini sangat diperlukan oleh tim intervensi. Nah, data yang dikumpulkan itu meliputi riwayat konflik, pola komunikasi, hubungan kekuasaan, dan prioritas terkait atau tujuan bisnis. Seperti itu. Nah, fase yang ketiga itu menyusun isu. Nah, menyusun isu ini proses intervensi melibatkan paling tidak berbicara dengan orang yang pasif atau berbicara tentang masalah yang dihadapi. Tugas tim intervensi dalam hal ini, dalam fase ini itu menemukan solusi yang memenuhi tuntutan kebutuhan masing-masing kelompok yang sedang bertikai dan membujuk pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Nah, yang keempat, kita itu kalau katanya Kusworo menciptakan alternatif. Nah, tim intervensi pada fase ini harus menunjukkan keterbukaan di semua bidang. Misal, jika opsi terakhir memilih solusi alternatif, seperti halnya pemungkatan suara dilakukan oleh kedua pihak yang berlawanan, baik yang menang maupun yang kalah. Yang kalah diberitahu sebelumnya dan dapat mengikuti aturan permainan meskipun kalah, seperti itu. Selain itu, trade-off dapat digunakan. Ini biasanya terdiri dari mewakili semua pihak sebagai pemenang ataupun yang kalah. Nah, kompromi adalah pilihan terakhir karena tidak menjaminkan pemenang. Solusi kompromi adalah hampir menang atau hampir kalah, seperti itu. Nah, yang terakhir, fase yang terakhir itu melakukan sebuah evaluasi. Nah, di sini apapun keputusan yang telah diusulkan harus diikuti ketika hasil keputusan resolusi konflik dari masing-masing kelompok maupun individu. Berdasarkan hal tersebut, lembaga ataupun organisasi harus memberikan informasi tentang keputusan yang diambil karena informan harus terlihat dari segala arah dan di depan ruangan bersama tim intervensi.
dan informasi serta kesepakatan yang dibuat berguna untuk menunjukkan kapan dan di mana orang dapat menarik kesimpulan secara individual. Nah, kita ke bab yang terakhir, yaitu saran dan pertimbangan. Ketika kita melihat langkah-langkah yang ada untuk menyelesaikan suatu konflik, maka jalan yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menentukan terlebih dahulu jenis konflik apa yang kita akan hadapi. Adanya konflik antar individu atau kelompok dapat menguntungkan dan memajukan organisasi, bahkan juga bisa menghambat atau merugikan organisasi. Kerugian ataupun keuntungan ditentukan oleh kompetensi seorang manajer, bagaimana dia bisa mengelola konflik itu sendiri secara baik, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi maupun lembaga. Jika terjadi konflik serius, dapat dikurangi untuk membangun organisasi secara normal saja. Konflik juga bisa muncul karena hubungan kerja antar kelompok yang tidak harmonis, bahkan saling menghambat. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kelompok 11, pemaparan materi tentang intervensi efektif dalam manajemen konflik di madrasah maupun sekolah. Nah, semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi barokah dan manfaat di kelak nanti. Saya mewakili teman-teman kelompok 11 mengucapkan yang pertama mohon maaf apabila salah kata yang kami ucapkan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya dan juga telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.